mau melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 5 ya. SD Ketangan, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa pejabat PJ, SD bisa tidak? Itu misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya tidak menjawab ya. Okay. Tunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku Bambang Tribawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data PJ sampai Z tentang kepalsuannya. Kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Sempat di ini enggak? Ijazah nanti tonton lagi podcastnya. Itu sudah komplit. Jadi kalau ijazah menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Saya itu hanya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak. Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Kemudian saya juga ini ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu. Waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD menurut persepsi saudara. Betul. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota JR Sarigi atau mana itu ya. Dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada ini juga Komar. Kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari urutan loh, dari SD, SMP, SMA berarti. Jaksa, silahkan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bambang Tri semua. Apa yang saudara harapkan tadi dengan kata-kata ini menarik karena menyangkut ijazah palsu Presiden Republik Indonesia. Awalnya yang saudara bayangkan kalau saudara menayangkan podcast itu akan seperti apa? Saya jawab pada awalnya spontan ya,
nggak ada motivasi apa-apa, ya hanya tertarik aja sebagai YouTuber, tertarik dengan tantangan, tertarik dengan sesuatu yang viral, ya, dan apalagi menyangkut ijazah orang nomor 1 di Indonesia, yang menurut saya, ya, saya itu sebenarnya nggak kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi, ya, jadi nggak mungkin saya ngeritik, dendam, marah sama Pak Jokowi, nggak mungkin. Tapi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu kan juga wajib hukumnya untuk dikritik. Hukumnya wajib, itu bukan sunnah. Karena presiden itu dari satu titik pindah ke titik koordinat yang lain itu dibiayai oleh rakyat gitu. Jadi hanya spontan-spontan begitu aja muncul di pikiran saya. Ini menarik ini. Sama dengan Metro TV, TV One, semua media mainstream itu kalau punya apa itu? Ada nemu berita seperti ini, ya pasti kencang ya ngejar rating dan sebagainya. Ya mungkin media mainstream sampai detik ini nggak ada yang berani ngundang Babang Tri, ya mungkin karena satu kubu atau bagaimana, walau soal. Iya, artinya saudara memang berharap pasti ini nanti memprediksi loh, setidak-tidaknya bahwa ini nanti akan viral begitu. Iya. Dan kalau viral pasti bagi saudara akan mendatangkan satu keuntungan. Tapi pada kenyataannya, apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi saudara? Baik, saya paham kemana arah pertanyaan itu ya. Saya jelaskan dulu. Dalam podcast, dalam ibadah, dalam hidup, keuntungan segala-galanya bagi saya. Saya punya penghasilan sampai 40 juta sebulan di YouTube, bahkan 15 juta sebulan di YouTube, tidak pernah masuk ke dapur rumah tangga saya. Ya, lebih banyak saya hampur ke orang, ke rakyat, pakai bangun rumahnya fakir-fakir miskin. Jadi saya paham, saya siap lapar, yang penting orang lain kenyang. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya bikin podcast, bikin apapun, bukan keuntungan motivasi saya. Lebih begitu. Tapi YouTube channel saudara yang Suginur Official 13 kan sekarang di birthday. Padahal dulu pakai akun yang itu. Ya. Ya kan? Nah, maksud saya dengan adanya sekarang YouTube channel saudara itu yang official itu sekarang sudah tidak lagi bisa tayang, itu merugikan nggak bagi saudara? Biasa saja. Dunia ini datang pergi silih berganti. Ya, patah satu tumbuh 1000 itu udah biasa. Kehilangan uang, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga biasa. Udah nggak ada masalah, apalagi cuma akun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Suginur atau biasa yang dipanggil dengan sebutan Gus Nur. Dia itu kalau ngomong kasar teman-teman, ceplas-ceplos gitu, kasar gitu. Kalau ngatain orang tuh kasar banget. Ya mungkin dengan kekasarannya itu kan menjadikan beliau viral ya. Kali ini kita sudah melihat videonya. Si Pak Sugi ini, saya panggil Pak Sugi aja ya, nggak Gus Nur. Kalau saya manggil Gus itu kan harus tahu sanatnya dulu. Dia anak kiai siapa gitu. Ini saya panggil aja Pak Sugi. Pak Sugi ini di podcastnya itu ya ikut-ikut sesuatu yang viral tentang ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dituduhkan oleh Pak Bambang Tri. Jadi ikut-ikutan lah di persidangan, dan ternyata Pak Sugi ini SD aja nggak lulus gitu, sampai kelas 5. Terus mempermasalahkan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tadi kan bujaksanya aja itu kan ngomongnya kan kayak nuntun itu ya, kayak bu guru nuntun murid SD. Nah ini kayak yes, pas ini bu guru SD ini, si bujaksanya ini terus menuntun murid SD si Pak Sugi ini, karena Pak Sugi kan kelas 5 SD aja. Dan mungkin kalau Pak Sugi bisa menyadari ya, dengan beliau hanya kelas 5 SD aja punya pengetahuan seluas ini. Ini kan suatu keistimewaan juga.
misalkan ini ya, kita nggak memandang seseorang dengan latar belakang pendidikan dan ijazahnya. Nyatanya beliau hanya kelas 5 SD mampu berargumen seluas ini, mampu mengkritik siapapun sefrontal ini, dan dia juga banyak pengikutnya juga, ya kan? Berarti kan ini legalitas mungkin untuk skill itu nggak terlalu dipermasalahkan kan, bisa begitu kan kalau dia bisa menyadari. Tetapi seharusnya juga kan sudah jelas kalau pejabat itu kan pasti prosesnya kan nggak semudah yang kita bayangkan. Misalkan ini Bapak Insinyur Joko Widodo ini kan ya, Pak Jokowi presiden kita itu maju sebagai calon presiden. Dulu pertamanya wali kota. Itu kan melewati tahapan kan. Pasti kan ijazahnya dibawa ke KPU, lewat tahapan seleksi, lulus, baru bisa mencalonkan diri sebagai kandidat dulu wali kota, terus presiden sampai 2 periode. Ini di akhir periode masih ada wacana seperti ini. Dan yang bikin saya aneh itu ya, ini kan praduga kan ini, praduga ijazah palsu gitu. Makanya Bapak Presiden pun tidak terlalu menanggapi. Seharusnya Bambang Tri dan Pak Sugi ini nunjukkan, ini loh ijazah palsu Pak Jokowi. Ya berarti kan ini jelas Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Tapi mereka hanya melemparkan praduga saja. Makanya kan wong jelas alumninya mana kan Pak Jokowi, teman-temannya juga jelas. Jadi mungkin gimana ya, ini teman-teman juga pasti bisa menanggapi sendirilah. Ada yang pro, ada yang kontra, itu kan pasti biasa. Karena kan dari pro kontra itu kan timbullah sesuatu yang menarik pasti itu. Seperti apa kata Pak Sugi, dia mengomentari, mempodcast sesuatu yang viral kan gitu. Ya udah teman-teman, simbolkan sendiri aja. Sampai sini dulu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan bisa menjadikan wawasan yang berguna untuk kita. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.